سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, mengingat sudah jam 9.35, jadi kita langsung saja mulai. Sekalipun membawa acara yang sudah tiba, mungkin karena terhadap kerjaan dikit, apa-apa, kita langsung saja. Hari ini insya Allah pembahasan kita masih melanjutkan tentang Ma'rakah Tufanul Aqsa atau perang Badai Al-Aqsa, Banjir Al-Aqsa atau Air Bah Al-Aqsa, yang mana hari ini sudah memasuki hari ke-89. Masya Allah, jadi sudah hampir 3 bulan ya, berjalan ya, perlawanan yang dilakukan oleh mujahidin di Gaza dan Palestina pada umumnya. Dan alhamdulillah dari berbagai berita yang kita dengar, terutama berita jabhah, berita front pertempuran, pada pihak mujahidinnya tidak ada kamus kekalahan, yang ada adalah kamus kemenangan demi kemenangan, kejayaan dan kejayaan. Sebaliknya pada pihak pasukan negara haram Zionis Yahudi Israel, yang ada adalah kamus kekalahan terus-menerus, dan mereka tidak bisa lagi menyembunyikan fakta ini. Sampai-sampai ada pengamat militer dari Amerika, mantan anggota marinir Amerika yang pernah bertugas di Irak, pernah bertugas di Afghanistan selama 22 tahun. Dia kemudian mengatakan bahwa Israel pada dasarnya sedang menuju kekalahan strategis, karena tidak ada satupun sasaran strategis yang menjadi target pencapaian Israel yang bisa mereka peroleh. Mereka punya 3 sasaran. Pertama, ingin menyelamatkan sandera-sandera tentara Israel yang ditahan oleh Hamas. Sampai hari ini tidak berhasil. Jangankan mereka berhasil membebaskan sandera-sandera tersebut, menemukannya saya tidak dapat ya. Sekali-sekalinya mereka menemukan di satu terowongan salah satu sandera tentara Israel yang ditahan oleh Hamas. Mereka berhasil menemukannya, dan ketika mereka mau masuk ke dalam untuk menyelamatkannya, ternyata mereka sudah masuk dalam perangkap sehingga tewas semuanya, termasuk si sandranya itu sendiri. Yang kedua, pernah mereka dalam satu kesempatan di satu areal reruntuhan, muncul dari satu bangunan runtuh itu 3 orang yang berpakaian sipil, yang 3-tiganya itu mengendap-endap keluar dari gedung sambil mengibarkan bendera putih ya, pertanda menyerah. Nah, sama tentara-tentara Israel ini mereka tembaki saja ya, dengan anggapan atau dugaan bahwa itu sebenarnya para pejuang Gaza ya. 2 tewas di tempat langsung, 1 terluka-luka dan dia terseok-seok berusaha masuk kembali ke dalam reruntuhan rumah itu, bangunan itu, tapi dihajar lagi sampai tewas. Ternyata belakangan ketahuan itu 3 sandera Hamas berupa tentara Israel yang disuruh pakai pakaian sipil ya. Jadi mereka tidak berhasil sama sekali menyelamatkan sandera-sandera ya, Hamas yang merupakan tentara Israel ya, karena sekarang Hamas itu semua sanderanya tinggal tentara saja. Kalau kemarin ini kan mereka bebaskan sipil ya, ada anak kecil, ada orang lansia, ada wanita ya, itu sudah selesai semua. Nah, sekarang yang ada tinggal sandera-sandera dari kalangan militer, dan ini sama sekali tidak mereka berhasil dapatkan. Terus yang kedua, sasaran strategis mereka adalah membunuh para pimpinan Hamas. Ini pun mereka tidak berhasil. Lagi-lagi masalahnya sama. Bagaimana mereka mau bunuh pimpinan Hamas kalau mereka tidak bisa mendeteksi keberadaannya di mana? Suatu ketika pernah mereka mengepung rumah Yahya Sinwar, pimpinan Hamas di Gaza, ya, dan mereka yakin sekali itu rumahnya, dan memang itu benar rumahnya. Mereka sudah kepung, kemudian mereka serang rumah itu, mereka hancurkan, tapi ternyata di dalamnya tidak ada Yahya Sinwar. Ya, jadi mereka melakukan sesuatu yang sifatnya tanpa hasil. Nah, satu-satunya pemimpin Hamas yang mereka berhasil bunuh ini baru kejadian kemarin tanggal 2, yaitu pemimpin Hamas yang tinggalnya di Lebanon, gitu, ya.
dan dia jelas-jelas memang punya kantor di Lebanon, yang namanya Syahid Saleh Aruri, yang baru saja syahid. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah terima kesyahidannya, karena beliau ini punya latar belakang pernah menjadi komandan Brigade Al-Qassam juga, ya, dan dia bahkan diduga termasuk terlibat dalam merancang perang Tufanul Aqsa ini. Ya, beliau sempat 18 tahun di dalam penjara Israel, dan setelah dia keluar bebas, dia tidak boleh kembali ke Palestina, dia harus keluar dari Israel. Dia terusir mula-mula ke Suriah selama 3 tahun, kemudian dia pindah ke Lebanon, dan di Lebanon dia terus melakukan pengkaderan para mujahid di Lebanon. Jadi cabang Hamas atau Al-Qassam yang ada di Lebanon itu pimpinan dari Syekh Aruri ini. Tapi mereka tidak berhasil membunuh pimpinan Hamas yang ada di Gaza, ya. Terus yang ketiga, sasaran objektif mereka atau sasaran strategis mereka adalah menghancurkan Hamas. Nah, ini juga tidak kunjung berhasil. Kenapa? Karena sama. Jangankan mereka menghancurkan Hamas, tahu aja di mana posisinya Hamas, markasnya nggak ketemu-ketemu. Yaitu terowongan-terowongan yang penuh dengan misteri, yang tidak bisa mereka temukan. Sekalinya mereka pernah merasa menemukan satu terowongan Hamas, ya mereka masuk rame-rame itu dan rame-rame mati gitu. Ya karena memang itu sengaja dipancing oleh Al-Qassam untuk mengajak mereka datang ke terowongan itu, dan memang sudah disiapkan ranjau di sana. Ya. Nah, jadi kata pengamat militer tadi yang sekaligus mantan marinir Amerika ini, sesungguhnya ya Israel ini sedang menuju strategic defeat, ya, kekalahan strategis. Ya tinggal nunggu ini aja hilangnya jaim mereka. Ya, ini kan ada jaim aja, mereka masih teriak-teriak seolah mereka menang. Padahal tidak ada kemenangan yang mereka raih. Ya, satu-satunya yang bisa mereka lakukan karena mereka nggak kunjung bisa mengalahkan mujahidin adalah membantai anak kecil, membantai kaum wanita, membantai orang-orang sipil yang tidak bersenjata. Itu saja yang mereka bisa kerjakan. Tapi pada hakikatnya di medan peperangan itu tidak ada kamus kemenangan bagi mereka, sebaliknya tidak ada kamus kekalahan bagi mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita tidak akan membicarakan yang sudah berlalu, tapi kita akan bicarakan yang kita duga akan terjadi ke depan. Dan ini bukan dugaan semata dugaan, tetapi berdasarkan apa yang kita baca dari nubuah Nabi Muhammad SAW mengenai perjalanan dunia di akhir zaman. Makanya judulnya adalah Badai Al-Aqsa dan Nubuah Perang Akhir Zaman. Pertama kita bicarakan dulu musnahnya negara haram Zionis Israel dari peta dunia, dan titik tolak kita dari pendapat seorang yang bukan nabi, sehingga tidak bisa kita katakan 100% pasti benar pendapatnya, tetapi juga bukan manusia biasa. Dia adalah pendiri Hamas yang bernama Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Syekh Ahmad Yasin ini bersama 6 orang sahabatnya mendirikan Hamas pada tahun 1987, ya, 38 atau 36 tahun yang lalu, ya. Nah, Syekh Ahmad Yasin ini, beliau orang yang lumpuh total. Ini wajah beliau, ya. Beliau itu hanya bisa duduk di kursi roda, bahkan dia memerlukan asisten untuk menggerakkan kursi rodanya. Dia nggak bisa menggerakkan sendiri dengan tangannya roda-roda kursi rodanya. Jadi dia harus mengandalkan asisten. Nah, beliau ini menjadi lumpuh total karena waktu remaja dia sedang latihan latihan mukhayyam, ya, artinya latihan untuk persiapan menjadi mujahid. Dia mengalami kecelakaan, insiden, dia jatuh, kalau nggak salah tulang ekornya pertama kali menyentuh tanah, sehingga dia kemudian mengalami lumpuh total. Tapi itu tidak mematikan semangat berjuangnya, semangat perlawanannya terhadap negara haram Zionis, sehingga dia kemudian mendidik, ya, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Jadi kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan ini, di tengah ini gambar Syekh Ahmad Yasin sedang mengajar, ya, anak-anak di masjid, ya, mengajarkan Al-Quran, kisah-kisah tentang para nabi, perjuangan para mujahidin di masa lalu, ya. Dan ini yang mendengar nih paling anak-anak 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya. Dan mungkin yang senderan di tiang putih ini, yang laki-laki ini, mungkin dia Abu Ubaidah kali, ya, kita nggak tahu, ya. Yang jelas di bawah ini gambaran tentang kader-kader tersebut yang sekarang sudah menjadi para mujahidin yang tegap-tegap ini, ya. Nah, jadi ini hasil didikan Syekh Ahmad Yasin. Kenapa
Ahmad Yasin ini sekalipun sudah lumpuh, tapi dia sedemikian ditakuti dan dianggap sebagai ancaman oleh negara haram Zionis Israel. Akhirnya sama pemerintah penjajah ini, dia berkali-kali keluar masuk penjara. Gitu. Nah puncaknya tahun 2004, karena dia tidak bisa dihentikan dakwahnya dan upaya dia untuk mencetak kader-kader perjuangan, akhirnya dia dibunuh. Ya. Dibunuh sewaktu dia keluar dari masjid habis sholat subuh. Dia dirudal oleh helikopter Apache-nya, ya, militer negara haram Zionis Israel. Ya, mudah-mudahan beliau syahid. Nah, karena saya katakan beliau bukan seorang nabi, tapi beliau seorang yang mudah-mudahan segala amalnya diterima Allah Ta'ala, apalagi amalnya amal jihad fisabilillah, sehingga boleh jadi juga ucapannya sendiri itu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan patut kita dengarkan apa pandangan dia. Jadi suatu ketika dia pernah diwawancarai, ditanya pendapatnya tentang negara Israel dan masa depan Israel. Maka dengan mantap dia menjawab bahwa Israel ini merupakan suatu entitas yang pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terus ditanya, apa alasan Anda mengatakan demikian? Karena tidak ada suatu entitas yang berdiri di atas fondasi kezaliman, dusta, perampasan, ya, penganiayaan kepada bangsa lain, kecuali entitas itu akan menemui kehancuran. Itu pasti dia. Terus apakah Anda punya prediksi kapan hancurnya negara Israel ini? Dia bilang dia punya prediksi, insya Allah 2027 Israel itu akan hancur. Apa alasan Anda? Alasan saya adalah keyakinan saya terhadap kitab Allah Al-Quran. Jadi dia bilang dalam Al-Quran itu angka 40 tahun itu angka yang layak untuk terjadi pergantian generasi. Contohnya dia ungkap surat Al-Maidah ayat 26, ayat yang berbunyi qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, jika demikian maka negeri Palestina itu terlarang buat Bani Israel selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi, di gurun Sinai. Maka janganlah engkau wahai Musa alaihissalam bersedih hati memikirkan nasib orang-orang fasik itu. Jadi seperti kita ketahui kisahnya, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel lari dari kejaran dan penindasan Fir'aun serta bala tentaranya, dan mereka berhasil menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat dari Allah, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Maka setelah sampai di seberang, yaitu di gurun Sinai, maka Nabi Musa mengajak supaya Bani Israel itu terus berjalan melangkah menuju kampung halaman nenek moyangnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang tinggal di Palestina. Nah, sampai di perbatasan antara gurun Sinai dengan Palestina, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk terus masuk ke dalam negeri Palestina karena itu negeri moyang mereka kan. Tapi ternyata para kaum Bani Israel ini menjawab dengan mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa masuk ke situ karena di situ banyak kaum Jabari, banyak orang-orang yang badannya besar-besar, ya, kuat-kuat, ya, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan ada sampai di antara mereka yang dengan kurang ajar mengatakan, idhab anta wa rabbuka, wahai Musa, engkau berangkatlah sendirian dengan Tuhanmu berperang melawan mereka, kami duduk di sini aja nunggu hasilnya. Ya, kurang ajar sekali kan. Nah, karena hal itu sama Allah kemudian mereka dihukum. Hukumannya berupa apa? Mereka akhirnya cuma keleleran di kebingungan di gurun Sinai selama 40 tahun. Nah, angka 40 tahun itu adalah angka di mana sesudah 40 tahun muncul generasi baru. Ya, dengan seorang pemimpin yang dengan pemimpin itulah generasi baru ini siap untuk masuk ke dalam Palestina dan siap berjuang, dan akhirnya dengan izin Allah mereka menang. Dan di dalam pasukan tersebut ada remaja bernama Daud alaihissalam yang kemudian menjadi Nabi Daud. Dialah yang kemudian dengan alat ketapel membunuh Jalut, yang membunuh Goliat. Ya. Itu kisahnya terkenal sekali kan. Nah, jadi Syekh Ahmad Yasin pun meyakini hal tersebut akan terjadi di Ardul Mubarakah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, tahun 1947 terjadi peristiwa Nakbah. Masih ingat Nakbah? Nakbah itu adalah bencana besar di mana orang-orang Yahudi yang pelarian dari Eropa tinggal di Palestina dalam jumlah yang makin lama makin banyak.
akhirnya ketika mereka sudah yakin mereka sudah cukup banyak, tahun 1947 mereka mempersenjatai diri, lalu kemudian menggunakan senjata itu untuk mengusir, menghalau bangsa Palestina keluar dari rumah-rumah mereka, bahkan keluar dari negeri Palestina. Ya, dan itu dikenal dengan peristiwa Nakba. Nah, kata Syekh Ahmad Yasin, selama 40 tahun ya bangsa Palestina itu menjadi bangsa yang terhina, bangsa yang teraniaya dan tidak berdaya. Tapi 40 tahun berikutnya kita mendirikan sebuah gerakan bernama Hamas. Ya, gerakan ini akan melahirkan generasi baru. Ya, dan itu harus dimulai dari usia masih belia sekali. Makanya dia mengkader anak-anak Hamas ini sejak dari usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dan sempat Syekh Ahmad Yasin ini ketika melakukan pengkaderannya dengan menyampaikan isi ajaran Al-Quran, termasuk kisah-kisah tentang pertarungan hak wal batil dalam Al-Quran, dia ditertawakan. Dia sempat ditertawakan. Mereka mengatakan, wahai Syekh, katanya Anda mau menyiapkan sebuah bentuk perlawanan terhadap Zionis Yahudi. Bagaimana mungkin dengan anak kecil begini dengan dibacakan Quran, apa hubungannya? Begitu ya. Ditertawakan awal mulanya. Tapi kemudian waktu berjalan ya, lama-kelamaan muncul intifada. Intifada kita tahu itu perlawanan, masih banyak remaja-remaja yang terlibat dalam perlawanan itu, anak-anak masih usia belia ya, 20 tahun, 19 tahun, 17 tahun, dan mereka cuma menggunakan batu dan menggunakan ketapel ya. Dan itu ternyata terus menjadi semacam bola salju yang menggelinding terus sampai kemudian Hamas memiliki sayap militer sendiri yang dikenal dengan Brigade Al-Qassam ya, yang kemudian ya mereka bahkan bisa membuat latihan-latihan militer sendiri, membuat senjata sendiri, rakitan sendiri, yang bahkan makin lama makin mengkhawatirkan dan menakutkan bagi pihak Israel ya. Nah, jadi Syekh Ahmad Yasin meyakini setelah 40 tahun yang kedua ya, kalau yang pertama itu baru melahirkan gerakan Hamasnya, nah setelah 40 tahun yang kedua nanti, yang berarti 2027, insya Allah Israel akan hancur. Itu analisa beliau demikian ya. Nah, sedangkan kita sekarang berada di tahun 2023-2024 ya, kita baru masuk 2024, yang berarti usia Hamas itu sendiri baru sekitar usia 36 tahun ya, belum sampai 40 tahun. Ini saja sudah terlihat bagaimana ya Ma'rokah Tufanul Aqsa ya, perang Banjir Al-Aqsa ini telah menyebabkan kebakaran jenggot pada pihak Israel, dan bahkan bukan saja kebakaran jenggot, tapi memang benar-benar mengalami kekalahan demi kekalahan. Seperti yang tadi dikatakan oleh pengarang militer dari mantan marinir Amerika itu sendiri. Jadi dia mengatakan Israel sedang menuju strategic defeat, yang menuju kekalahan yang strategis. Ya, ini tinggal masalah waktu saja. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, jika benar 2027 Israel hancur, yang artinya jika ucapan Syekh Ahmad Yasin ini memang sejalan dengan taufik dari Allah Ta'ala, disepakati oleh Allah Ta'ala ya, maka berarti waktu sampai ke hancurnya Israel berapa tahun lagi? Nah, sampai 4 tahun, tinggal 3 tahun lagi kan? Kita sudah di 2024 sekarang begitu. Nah, sementara kita juga menyaksikan bahwa dampak dari Ma'rokah Tufanul Aqsa ini, gairah perjuangan yang saat ini sudah terbangun, bahkan membuka mata dunia ya, hendaknya ini jangan pernah berhenti, bahkan harus terus dipelihara, dikembangkan sampai sasaran tahrir tercapai, sasaran pembebasan tercapai. Pembebasan apa? 3. Pertama, tahrir Masjidil Aqsa, kedua, tahrir Abdul Mubarakah, dan ketiga, tahrir Abdul Muqaddasah ya. Dan kita umat Islam khususnya sebagai saudara seperjuangan, saudara seiman dengan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, kita juga harus terlibat dalam membangun opini masyarakat ya, sehingga masyarakat dunia faham bahwa kaum Yahudi ini memang merupakan kaum yang disebut Allah dengan al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah ya. Dan ini kan sudah mulai terjadi ini. Mata dunia sekarang termasuk masyarakat barat non-muslim sudah mulai menyadari akhirnya bahwa ternyata entitas negara haram Zionis Israel ini adalah negara yang layak dikutuk, layak dimurkai begitu ya. Kalau Allah saja memurkai, kenapa kita tidak, kan begitu. Dan di lain sisi sudah sepatutnya ya kita juga membangun opini bahwa kita umat Islam dengan bangsa Palestina di baris terdepannya, kita inilah yang merupakan khair ummah
umat yang paling sebaik-baiknya yang dihadirkan Allah untuk seluruh umat manusia lainnya. Ya, sehingga kita pun mendengar berita-berita bagaimana masyarakat barat non-muslim mereka itu terkagum-kagum dengan ya sikap, dengan reaksi, dengan perilaku ya orang-orang Gaza yang sekalipun sudah dibantai, sekalipun sudah dianiaya, dizolimi, tetap saja mereka memperlihatkan ketegaran, kesabaran begitu. Contohnya misalnya seperti kasus yang terbaru ini, ya terbunuhnya, syahidnya Syekh Saleh Auduri ini. Ya, itu ketika emaknya masih hidup, itu diwawancarai oleh Al Jazeera. Emaknya itu sudah lanjut usianya, ini sudah 80-an atau mungkin mendekati 90-an tahun. Dia itu menjawab, dia mengatakan, saya ucapkan selamat untuk anak saya Soleh, katanya begitu. Ya, dia telah mencapai apa yang dia cita-citakan. Islam ini memang itu yang dia cita-citakan. Masya Allah. Ini kan ucapan seperti ini ucapan yang pasti membingungkan bagi masyarakat dunia yang tidak kenal iman, tidak kenal Islam. Tapi ucapan ini juga sekaligus menyadarkan mereka betapa bagi kita ya umat Islam yang namanya mati yang benar itu mati yang memuliakan, mati yang sesungguhnya dicari-cari bahkan. Ya, dan ini pastinya bagi pihak musuh, bagi pihak Zionis dan semua sekutu-sekutu Zionis, ucapan dari seorang ibu seperti ini makin bikin mereka greget kan. Jadi gimana caranya menghabisi mereka? Ya mati mereka bangga mati syahid. Ya kan? Hidup mereka bikin repot kita kan gitu. Ya. Nah, jadi ini semua adalah sebuah sumbangan besar dari masyarakat Gaza khususnya dan Palestina umumnya yang menunjukkan kepada dunia bahwa memang kita ini khair umat, kita ini umat yang terbaik. Dan karenanya kita berhutang budi kepada mereka dan karenanya kita tidak pernah boleh berhenti untuk terus menyiarkan apa yang terjadi di Palestina. Karena ini adalah jantung dunia Islam. Ya, dengan Masjidil Aqsa-nya yang merupakan titik tolak Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi baru kali ini konflik di Palestina membuka mata dunia sehingga menyadarkan banyak pihak termasuk non-muslim barat bahwa pendudukan Israel harus segera diakhiri dan bahwa bangsa Palestina perlu segera mendapatkan kemerdekaan. Ya. Fenomena ini sangat mungkin menjadi bola salju yang terus menggelinding sehingga menjadi semakin besar dan menjadi pressure, tekanan yang berupa people power yang memaksa para penguasa Romawi Eropa Nasrani meninggalkan sikap pro-Israel dan beralih menjadi pro-Palestina. Bahkan hari ini setidak-tidaknya sudah ada 4 negara Eropa yang menyatakan tidak lagi mendukung Israel tapi mendukung Palestina, ya, yaitu Spanyol, Irlandia, Belgia, dan Malta. Ini semua ada merupakan anggota Uni Eropa. Di satu sisi Uni Eropanya masih pro Israel, tapi di lain sisi ada 4 anggotanya yang tidak mau sejalan dengan apa maunya Uni Eropa. Ya, terang-terangan mereka berpihak kepada Palestina. Karenanya sekarang itu ya demo-demo seperti ini di negara-negara besar, di kota-kota barat, ya kan, ini menjadi demo yang makin hari makin membesar saja, begitu. Ya. Dan yang uniknya sekarang bahkan orang-orang Yahudi yang non-Zionis itu ikut serta dalam demo-demo ini. Ya, sekarang kita jadi paham bahwa ternyata Yahudi kan ada 2 macam gitu. Tapi sesungguhnya kita jangan terkecoh juga. Kenapa? Karena Yahudi-Yahudi yang non-Zionis ini, yang non setuju dengan negara Zionis Israel, mereka ini terbagi 2 lagi. Ada mereka-mereka yang Yahudi dan sifatnya mereka memang siap untuk damai sama kita dalam pengertian kalau negara Islam berdiri, mereka siap hidup di bawah naungan negara Islam dan mereka siap bayar jizyah. Tetapi ada jenis Yahudi kedua, yaitu mereka-mereka yang bahkan nggak peduli dengan negara Zionis Israel. Yang mereka pedulikan adalah datangnya Al-Masih, sang juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yang kalau itu sudah datang, mereka akan segera jadi pengikutnya dan mereka akan ikut serta dengan Dajjal membantai umat Islam, gitu ya. Jadi kayak seolah-olah takiyah gitu mereka, kayak Syiah juga gitu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tapi yang jelas alhamdulillah negara-negara Eropa, penguasa-penguasanya sekarang mau tidak mau semacam kena tekanan dari rakyatnya sendiri yang banyak berdemo pro-Palestina, sehingga penguasa-penguasa itu pelan tapi pasti makin banyak yang bersikap pro-Palestina. Ya karena ini sudah sulit sekali. Bagaimana mereka mau pro-Israel ketika Israelnya itu melakukan kejahatan perang, ya kriminalitas peperangan yang sudah di depan mata sudah telanjang gitu ya, kelihatan benar gitu. Ya bagaimana mungkin mereka terus berpihak kepada pihak yang menganiaya, yang zalim gitu. Ya padahal mereka yang teriak-teriak
human rights. Mereka yang teriak-teriak freedom, ya kan? Tapi mereka tidak memberikan freedom kepada bangsa Palestina. Mereka tidak memberikan human rights kepada bangsa Palestina. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini poin pertama ya. Poin pertama adalah asumsi kita, jika benar Syekh Ahmad Yasin dengan prediksinya bahwa 2027 hancur negara Israel, hilang dari peta dunia, ya, maka kita benar-benar harus mempersiapkan diri karena waktunya sudah dekat sekali kan, tinggal 3 tahun lagi. Nah, yang lebih menarik lagi, di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya seorang ulama dari Gaza bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau punya pendapat yang unik. Pendapat beliau adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi, hancurnya negara Zionis Israel akan dikalahkan oleh aliansi atau kerjasama muslimin dengan Rom, muslimin dengan Romawi Eropa Nasrani, begitu. Di antara kutipannya bisa kita lihat di halaman 737, Syekh Mubayyad menulis, sudah kita ketahui bahwa dipertahankannya eksistensi Yahudi di tanah Palestina, alasan utamanya adalah untuk mewakili kepentingan besar negara-negara imperialis seperti Inggris dan Perancis. Kepentingan ini sangat mungkin berubah di masa mendatang karena keberadaan negara Yahudi ini menjadi beban bagi Romawi di Eropa, mengancam kepentingannya di Timur Tengah, yaitu ketika sang pengawal negara-negara Eropa dan pelindung kepentingan mereka di Timur Tengah, yakni Israel, berubah malah menjadi momok yang menelan seluruh kepentingan Eropa di kawasan tersebut. Terdeteksi bahwa tanda-tanda berubahnya kepentingan itu sudah mulai terlihat di masa kita sekarang. Ingat, kata-kata di masa kita sekarang tuh maksudnya di masa kitab ini, buku ini diterbitkan. Sedangkan dia terbitnya 2004, Pak. Bayangkan sudah 19 tahun yang lalu. 19 tahun lalu Syekh Mubayyad saja, ya, sebagai ulama di Gaza, dia bisa merasakan, menghayati bahwa sudah mulai terjadi perubahan sikap negara-negara Eropa terhadap channel mereka yang namanya Israel. Kan tadinya jadi channel, jadi satelit gitu, ya kan, untuk memperpanjang imperialisme atau penjajahan di wilayah negeri-negeri Muslim. Jadi kan kalau kita baca sejarah negara-negara Barat ini kan, baik itu Inggris, baik itu Perancis, baik itu Spanyol, baik itu Italia, baik itu Belanda, ya kan ngejajah negara-negara Muslim kan. Nah, kemudian mereka akhirnya terusir karena negeri-negeri Muslim itu menuntut kebebasan kemerdekaan kan, termasuk Indonesia. Nah, cuma mereka tuh nggak rela sebenarnya meninggalkan negeri-negeri Muslim. Karena apa? Ada kekayaan alam yang luar biasa dimiliki oleh negeri-negeri Muslim. Nah, akhirnya planning mereka untuk bikin channel di tengah-tengah negeri-negeri Muslim, khususnya negeri Arab, itu sejalan dengan keinginan orang-orang Yahudi Zionis punya negara sendiri. Nah, akhirnya bertemulah dua kepentingan ini, ya. Nah, cuma ternyata si Israel yang menjadi channel bagi negara-negara imperialis ini makin lama makin susah dikendalikan, begitu. Jadi momok bagi mereka. Nah, sehingga kita boleh menduga kuat sampai titik tertentu akhirnya Eropa itu memandang Israel ini nggak bisa jadi perwakilan kita lagi. Sebaiknya justru kita melawan dia. Dan dia ini sudah menjadi kayak lupa kacang lupa pada kulitnya begitu. Karena kan Eropa ya yang membantu mereka berdiri menjadi sebuah negara. Nah, terus apa dalilnya dari Syekh Mubayyad tentang dugaannya bahwa kerjasama aliansi Muslimin dengan Romawi Eropa Nasrani yang akan menghancurkan Israel? Dalilnya adalah hadis berikut ini. Yang pertama, jadi ada dua hadis yang mirip sekali bunyinya, tapi perbedaannya kecil sekali. Cuma perbedaan ini penting. Yang pertama, Nabi bersabda, "Satu salihuna rumah sulhan aminah, fatabzuna antum wahum aduwan min waraikum, fatansuruna wa tahnamuna wa tuslimun." Kelak kalian umat Islam akan mengadakan perjanjian damai, aliansi, kerjasama dengan Romawi. Kalian umat Islam dan mereka Romawi akan memerangi musuh dari belakang kalian. Di belakang kalian berarti umat Islam apa Romawi? Hah? Kalian coba? Umat Islam dong, ya kan? Jadi musuh di belakang umat Islam. Jadi kalian umat Islam bersama bangsa Romawi, bersama-sama kerjasama akan memerangi musuh di belakang umat Islam. Dan
akan dapat kemenangan, dapat harta ghanimah, rampasan perang dan selamat. Nah di hadis yang kedua mirip sekali bunyinya, cuma bedanya sedikit tapi penting. Satu solihun rumah sulhan aminan hatta tarzu antum wa hum aduan min waraihim fatun saruna wa taslamuna wa tagnamun. Kalian umat Islam akan berdamai dengan orang-orang Romawi, aliansi, koalisi, kerjasama, sehingga kalian umat Islam dan mereka bangsa Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Mereka siapa? Hah? Bangsa Romawi loh, ya kan? Jadi yang satu bilang di belakang kalian, di belakang umat Islam, yang satu bilang musuh di belakang mereka. Berarti musuhnya kan sama kan? Cuma posisinya dua-duanya di belakangnya, gitu. Nah kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, negeri-negeri muslimin, baik muslimin dalam pengertian umum maupun yang khusus negeri-negeri Arab, ya, itu di belakang layarnya siapa yang ngatur penguasa-penguasanya? Siapa yang ngatur? Yahudi, ya kan? Negara-negara Eropa di belakang layarnya siapa yang ngatur mereka? Yahudi juga, ya kan? Elit global kan Yahudi. Paham ya? Makanya bahasa Nabi di belakang kalian umat Islam, yaitu di belakang penguasa-penguasa umat Islam, yaitu Yahudi, gitu. Makanya saya termasuk orang yang bukan ngarep sih, tapi dugaan kuat saya ini yang bakal menang nomor 2, gitu. Karena nomor 2 itu jelas akrab sama Israel, gitu. Ya, ini ya, gitu. Anda gak usah bilang ya, gitu. Bukan soal kita tuh suka atau nggak suka, tapi soal kita memahami peta dunia. Kalau kita memahami peta dunia, pastinya akan dimenangkan adalah yang paling dekat dengan maunya Yahudi, gitu. Ya. Nah jadi Nabi jelas-jelas bilang kalian bersama mereka bangsa Romawi. Akhirnya sama-sama sadar, ini di belakang kita yang ngatur kita ini sebenarnya jangan kerok masalah nih. Yuk kita perangi bersama, gitu. Timbul kesadaran itu, ya. Makanya kata Syekh Mubayyad di halaman 733, hadis ini memaparkan sebab terjadinya perjanjian damai, kerjasama, aliansi antara muslimin dengan Romawi karena adanya musuh bersama, common enemy dari kedua belah pihak. Nah, cuman kata Syekh Mubayyad nggak disebut sama Nabi siapa common enemy-nya itu. Nah, tapi Syekh Mubayyad menduga kuat ini common enemy-nya adalah Yahudi, terutama dalam bentuk sebuah negara yang namanya negara haram Zionis Yahudi Israel. Ya. Dan dia sendiri mengatakan dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, boleh jadi pendapat saya ini banyak ditentang, dan memang banyak ditentang pendapat dia. Karena kebanyakan orang lain mengatakan musuh di belakang umat Islam dan di belakang Mas Romawi itu maksudnya adalah China, ya kan, Rusia. Ada yang mengatakan begitu, tapi dia bilang tidak. Ini kaitannya lebih kepada Ardul Mubarakah, Ardul Muqaddasah, ya. Nah, sampai dia mengatakan di halaman 737, di bawah naungan negara pimpinan Al-Mahdi yang sedang baru berkembang, tergambarkan bahwa Barat akan menjalin akad aliansi dengan negara tersebut untuk mengalahkan si momok yang bercokol di Timur Tengah. Si momok siapa? Israel, ya kan? Yang mulai mengancam kepentingan Romawi di kawasan tersebut, di negeri Syam, Irak, Mesir, dan Jazirah Arab. Nah, jadi kalau kita lihat Eropa Nasrani itu wilayahnya segini nih, ya di petanya. Sedangkan wilayah yang akan dipimpin Al-Mahdi nanti adalah khilafah. Yang khilafah itu mencakup wilayah Jazirah Arab, termasuk Iran, ya kan? Termasuk sebenarnya ini lebih luas lagi dari sini. Ini termasuk Khurasan. Khurasan itu termasuk wilayah yang sekarang dipimpin oleh Taliban, oleh Afghanistan, ya. Nah, jadi yang menarik dari pandangannya Syekh Mubayyad bukan saja dia meyakini atau menduga kuat bahwa yang menghancurkan Israel adalah kerjasama muslimin dengan Rum, tapi juga dia punya dugaan kuat tidak mungkin aliansi kerjasama muslimin Rum terjadi sebelum Al-Mahdi muncul. Kenapa? Karena alasannya begini. Jika sekarang misalnya nih terjadi aliansi muslimin sama Rum, kira-kira yang menjadi representasi atau pimpinan umat Islam yang tanda tangan perjanjian aliansi itu siapa? Siapa kira-kira? Erdogan. Erdogan bagi sebagian orang bisa diterima, tapi banyak muslim hari ini nggak percaya sama Erdogan lagi. Gara-gara apa? Gara-gara Erdogan kencang sih ngomongnya, menentang Israel, kencang ngomongnya ngebela Palestina, tapi nyatanya dia masih terus aja ngirim minyak ke Israel. Kenapa nggak diboikot? Kan gitu.
Taliban mungkin sebagian muslimin setuju Taliban jadi perwakilan pimpinan umat Islam, tapi masalahnya banyak masih muslim yang menganggap Taliban itu ekstremis, ya kan? MBS, apalagi MBS, ya kan? Tahu MBS? Ya kan? Putra mahkota kerajaan Arab Saudi, ya kan? Boro-boro dia jadi pimpinan umat Islam, ya kan? Mungkin kalangan gay doyan dengan dia, gitu, karena apa? LGBT mulai diizinkan di sana sekarang. Kalangan yang doyan konser musik mungkin doyan sama dia. Ya. Nah jadi Syekh Mubayyad ya punya dugaan kuat aliansi tersebut hanya akan terjadi ketika ya Al-Mahdi sudah tampil. Ya. Dan kalau itu benar, maka prediksi Syekh Ahmad Yasin jika sesuai dengan kehendak Allah, berarti aliansi Muslimin Rum memusnahkan eksistensi negara haram Zionis Yahudi Israel. Insya Allah akan terjadi dalam 4 tahun ke depan. Ini saya tulis 2023 ya. Sekarang 3 tahun ke depan ya. Tinggal 3 tahun lagi sampai ke 2027. Dan jika hal tersebut di atas sesuai dengan kehendak Allah juga, berarti Al-Mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, insya Allah akan hadir sebelum 2027. Sebab mustahil aliansi terjadi pada saat belum ada kejelasan pemimpin umat Islam di dunia. Jelas sampai sini Pak? Ya. Dan lagi-lagi kita bertolak dari asumsi kalau pendapat Ahmad Yasin itu sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan pendapat seorang nabi, jadi nggak boleh kita percaya 100%, tapi juga dia bukan pendapat seorang penjahat, tapi pendapat seorang pejuang, seorang mujahid yang sudah terbukti rela untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah menemui kesyahidannya insyaallah. Ya. Nah, maka selanjutnya kita harus membayangkan bahwa dalam waktu dari sekarang sampai 2027 hancurnya Israel, ya, berarti aliansi Muslimin Rum terjadi. Dan itu berarti Al-Mahdi akan muncul ya sebelum kehancuran Israel itu. Ya. Makanya pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah are we prepared or not? Sudahkah kita siap atau belum menghadapi itu? Ya. Nah baik, karenanya pembahasan berikutnya yang menjadi penting adalah memahami tanda-tanda pendahuluan menjelang ya, hudur Al-Mahdi, menjelang kemunculan Al-Mahdi. Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman menyebutkan setidak-tidaknya ada 6 tanda pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi. Dan dari 6 poin tersebut saya kasih contoh yang 3. Yang maksudnya apa? Karena saya memandang yang 3 ini sudah terpenuhi, tinggal 3 lagi yang belum terpenuhi. Pertama, merajalelanya kezoliman di seluruh dunia. Hadisnya sangat jelas. Nabi bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman." Aku kabarkan, kata Nabi, berita gembira mengenai Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah umatku pada saat banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya, sebelum kehadiran Al-Mahdi, bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Masya Allah. Ya. Jadi kedatangan Al-Mahdi itu akan menjadi turning point, titik balik kondisi dunia yang tadinya dipenuhi dengan kezaliman seperti sekarang ini menjadi penuh dengan keadilan. Tapi yang menarik juga adalah munculnya Al-Mahdi pada saat perselisihan antara manusia menjadi hebat, begitu. Dan memang sekarang perselisihan juga sudah banyak sekali. Jangankan perselisihan antara Muslim dengan kafir, itu sudah jelas ya kan. Antar sama Muslim tadi perselisihan sekarang banyak sekali terjadi. Perselisihan tentang apa? Ya tentang macam-macam hal. Tentang ini ulil amri apa bukan, itu ribut kita, ya kan? Tentang ini perlu apa enggak ikut, ya kan, pesta 5 tahunan, ya kan, kita ribut, ya kan? Perlu apa enggak kita nerima micin, gitu, ya kan, ribut kita, ya kan? Ada yang setuju micin karena menganggap micin ini penyelesaian dari penyakit-penyakit kita, tapi yang lain mengatakan micin ini justru sumber masalah, kan gitu. Jadi banyak sekali sebab perselisihan negara. Sebagaimana juga gempa sekarang belakangan ini, terutama gempa sering kali. Ya. Di Sumedang kemarin dalam 2 hari 5 kali gempa, Pak. Dan ternyata di bawah Sumedang itu ada lempeng namanya apa? Baribis. Baribis. Ya, lempeng Baribis yang dia itu ternyata sambungannya itu kepada seluruh wilayah Asia Pasifik.
ya, ring of fire itu yang dikenal dengan ring of fire. Dan ternyata bisa jadi sangat mungkin kuat ya dugaannya bahwa gempa 7,4 skala Richter di Jepang kemarin itu kaitannya dengan bergeraknya ya lempeng apa tadi namanya? Baribis itu. Gitu. Bahkan dari pagi kita dengar ada gempa di Banten 5,9 Pak. Jadi gempa ini makin sering nih. Ya. Nah ini semua harusnya menyadarkan kita loh bahwa boleh jadi ini Al-Mahdi jadwal keluarnya udah nggak lama lagi. Gitu. Terus yang kedua, fitnah Duhaimah. Ini termasuk saya conteng. Ya. Nah Nabi bersabda tentang fitnah Duhaimah, kata Nabi, fitnah Duhaimah itu mempunyai 4 ciri. Ciri pertama, tidak menyisakan seorang pun dari umat ini kecuali fitnah itu akan menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Artinya fitnah Duhaimah itu fitnah yang skalanya bukan lokal, bukan nasional, bukan regional, tapi mendunia, global. Satu cirinya. Terus kedua, ciri fitnah ini dia sifatnya kayak gelombang. Kalau lagi tinggi gelombang kerasa benar, tapi kalau sedang turun gelombangnya seolah-olah orang mengira sudah berlalu, nggak taunya muncul lagi gelombangnya naik lagi. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaimah, seseorang pagi hari masih beriman, sorenya kafir. Artinya apa? Dia bisa menyebabkan orang terjerumus dalam dosa yang paling mengkhawatirkan, yaitu dosa kemurtadan. Terus yang keempat, fitnah Duhaimah akan menyebabkan terbelahnya 2 kemah. Ya, kemah keimanan tanpa kemunafikan sedikit pun, dan kemah kemunafikan tanpa keimanan sedikit pun. Dan kata Nabi, kalau 4-4-nya ini sudah muncul, maka tunggulah kalian Dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Jadi Dajjal aja jadwal keluarnya berkaitan dengan fitnah Duhaimah. Padahal Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal. Kalau Dajjalnya saja sudah dekat jadwalnya, apalagi Al-Mahdinya, karena sebelumnya kan. Nah terus apa itu bentuk fitnah Duhaimah? Ada banyak pendapat. Di antaranya ada pendapat dari seorang pengamat akhir zaman dari Solo ya, namanya Abu Fatihah. Dia menduga kuat yang namanya fitnah Duhaimah itu adalah pesta demokrasi. Yang ada yang berlangsung 4 tahunan, ada yang berlangsung 5 tahunan, tergantung negaranya kan. Gitu. Karena pesta demokrasi ini persis seperti gelombang tadi. Gitu. Pertama, pesta demokrasi itu menampar seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya bukan hanya di wilayah tertentu, di seluruh dunia demokrasi sudah masuk, kecuali di negeri-negeri tertentu yang masyarakatnya memang memiliki semangat untuk barok dengan sistem dunia sekarang. Contohnya Afghanistan, di Afghanistan nggak ada demokrasi. Nah, jadi demokrasi ini telah menyebabkan ya tadi menampar seluruh umat Islam satu, kemudian dia kayak gelombang ya kan. Ketika orang sudah mulai merasa banget gitu, aduh ini payah nih pemimpin kayak gini, ganti ya, gitu kan, ganti, wah harapan baru, ya kan. Tiba-tiba nggak berapa lama dia lagi, gitu lagi, gitu. Ya, karena pada hakikatnya bukan pemimpinnya yang mesti diganti, yang mesti diganti apanya? Sistemnya. Gitu. Pemimpin mau sebaik apapun kalau sistem bobrok dengan sistem God gitu ya, pada hakikatnya nggak akan berubah apa-apa. Gitu. Perubahan itu hanya bisa terjadi ketika sistemnya sudah berubah, dan sistem itu hanya bisa berubah kalau masyarakatnya menuntut berubah sistemnya. Jadi kalau masyarakat sendiri doyan dengan sistem itu, ya kan mereka akan terus-terusan jadi bulan-bulanan. Nah yang kedua, terus yang ketiga ya, termasuk loh apa iya Ustadz, pesta 4 tahunan 5 tahunan itu bisa menyebabkan seseorang beriman terus kafir? Oh bisa, apalagi kalau sudah sampai sangat yakin bahwa slogan-slogannya itu diterima sepenuhnya, kayak slogan ganti bukan kedaulatan di tangan Allah tapi kedaulatan di tangan selain Allah. Ya, apapun namanya, ya kan? Tapi kan sudah selain Allah. Gitu. Padahal kedaulatan milik Allah. Kalau kita tunduk pada Allah, kita harus yakin Allah tetap berdaulat. Sekalipun yang memimpin berkuasa adalah seorang zalim sekalipun, Allah tetap berdaulat. Itulah yang dicontohkan saudara-saudara kita di Gaza. Sekalipun yang menjajah, yang berkuasa di Palestina adalah Zionis, tetap mereka sangat yakin Allah Ta'ala yang maha kuasa. Makanya sampai anak-anak kecilnya itu mengalami pemboman, ya kan, keluarganya mati, orang tuanya mati, saudaranya mati. Tapi kalau dia ditanya, dia tetap mengatakan, ya kan, saya tidak takut kepada Israel, saya cuma takut kepada Allah. Masya Allah. Ya, artinya apa? Kedaulatan di tangan Allah itu tetap ada di hati setiap orang beriman. Ya padahal ya pesta demikian itu bisa mengarahkan orang beralih dari meyakini kedaulatan di tangan Allah menjadi kedaulatan di tangan selain Allah. Terus yang keempat, jelas dia menimbulkan banyak kemah perpecahan. Ya, jelas dia menimbulkan banyak kemah perpecahan. Ya, iman sepenuhnya dan munafik sepenuhnya. Yang kedua, ada lagi yang berpendapat fitnah Duhaimah itu adalah
proyek Global War on Terror. Jadi proyek perang global menghadapi teror. Dan hakikatnya adalah Global War on Islam. Ya, perang global terhadap Islam. Ya, dan ini juga memenuhi 4 kriteria tadi. Pertama, dia global. Ya, Global War on Terror di mana-mana terjadinya, nggak hanya di negeri tertentu. Kemudian yang kedua, cirinya dia juga kayak gelombang juga gitu Pak. Apalagi di Indonesia, ya kan, tergantung dana. Ya, lagi nggak ada dana, kayaknya udah nggak ada nih sekarang terorisme gitu kan. Tiba-tiba lagi ada dananya, salep apa-apaan kerja lagi deh, nangkep-nangkepin orang, ya kan? Kayak nggak ada juntrungannya gitu. Ya, dan nggak jelas gitu, pokoknya tangkepin aja, rupanya lagi ada dana. Ya, jadi jelas kayak gelombang naik turun. Terus bisakah dia menyebabkan pagi beriman sore kafir? Oh bisa. Karena apa? Karena kadang-kadang orang-orang yang jelas-jelas jihad fisabilillah itu dituduh teroris kayak Hamas sekarang. Ini kan jelas-jelas sedang jihad fisabilillah, tapi dituduhnya sebagai terrorist organization kan begitu. Dan itu narasinya dikembangkan kemana-mana. Tetapi alhamdulillah umat Islam tidak gampang tertipu ya. Tapi ya tertipu juga. Nah terus yang keempat, ini sama juga terbentuk 2 kemah. Kemah keimanan tanpa kemunafikan dan kemah kemunafikan tanpa keimanan. Nah ada lagi yang berpendapat, bukan, Fitnah Duhaimah itu bukan pesta demokrasi, bukan proyek Global War on Terror, tapi dia adalah yang kemarin kita alami 2-3 tahun, yang disebut dengan global pandemi. Ya saya tidak mau menyebutnya pandemi, karena para ilmuwan di barat sendiri menyebutnya pandemi. Ya, dan sekarang makin terungkap bahwa ini memang by design, ini bukan sesuatu yang sifatnya alami wabahnya. Ya, dan ini juga cirinya sama semua. Pertama, dia menampar seluruh umat Islam, kan global, dia penyakitnya dulu global. Kecuali wilayah-wilayah yang dirahmati Allah, termasuk di negeri kita, wilayah yang dirahmati Allah itu di mana? Di kampung. Di kampung nggak kena, di kota kena. Makanya saya waktu lagi musim COVID rame-ramenya itu saya pergi ke Megamendung, ada acara di sana, ya. Saya ketemu sama si amang-amang yang jaga vilanya, saya tanya, "Mas, di sini ada COVID nggak?" "Nggak ada, Pak. COVID itu ada di kota doang. Di sini musola, masjid, rapet sholatnya, nggak ada yang pakai masker," dia bilang gitu. "COVID itu penyakit orang kota." Ya kan? Nah, jadi dan memang benar seperti itu. Makanya makin berpendidikan satu kumpulan rumah ya, masyarakat tetangga gitu kan, itu biasanya makin parno. Coba lihat komplek-komplek yang elit-elit itu, parnonya luar biasa. Tapi kalau yang bukan komplek gitu kan, rumah-rumah kampung-kampung gitu, nggak ada ceritanya parno-parno, ya kan? Nah, jadi menampar setiap orang dari umat ini. Terus kedua, dia kayak gelombang kan. Coba lihat 2020 mulai bulan Maret gitu, ya COVID. Ketika mulai menjelang Desember, menjelang Natal, tiba-tiba nggak ada gitu, diangkat gitu, ketatnya diangkat. Begitu bulan 2021 ya bulan April rame lagi, gitu, ya kan, karena mau Ramadan. Nah itu sudah di ujung akhir 2021 mau Natal lagi, ini lagi, udah lewat nih, ya kan, udah lewat, udah bebas kita bisa bergerak. Gitu. Begitu 2022 bulan Juli rame lagi, terus aja begitu. Ya. Nah terus yang ketiga, apa dia bisa menyebabkan orang pagi beriman sore kafir? Bisa, dan banyak yang mengalami itu. Ya, sampai ke tingkat sholatnya kayak di Al-Zaitun gitu, ya kan? Ya kan rame-rame sholatnya kayak di Al-Zaitun distancing, gitu. Dan bahkan sampai nulis gitu di masjidnya, di majalah dindingnya. Barang siapa yang masuk ke masjid sholatnya tidak distancing, tidak pakai masker, tidak menurut pada prokes, ya kan, sholat di rumah. Gitu, galak banget, gitu, ya kan. Padahal nggak ada ayatnya. Ayatnya mengatakan yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, menegakkan sholat, bayar zakat, dan tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Gitu. Saya sampaikan itu di khutbah Jumat di lain musim COVID itu, saya bilang yang nggak memenuhi kriteria dia sholat di rumah. Nah, gitu. Kalau punya rasa takut pada selain Allah, sholatnya di rumah. Nah jadi kan ini dahsyat sekali, dan kita sudah bahas kan bahwa salah satu kelompok umat Islam yang nanti ketika Nabi nunggu di telaganya, ya kan, Nabi panggil-panggil sama malaikat dihalau, itu karena apa dihalonya? Karena kata malaikat kepada Nabi, "Ya Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau wafat mereka merubah agamamu." Akhirnya sama Nabi justru sebaliknya, "Suhman, pergi kalian. Tadinya dipanggil-panggil dengan penuh kasih sayang, akhirnya diusir. Ya karena apa? Ya rela gitu loh, pagi beriman sore kafir. Gitu, karena percaya bahwa pandemi ini patut untuk ditakuti, untuk dituruti kemauan-kemauan dari Zionis yang di WHO. Nah, termasuk juga akhirnya terbentuk 2 kemah kan? Kemah keimanan tanpa kemunafikan dan kemah kemunafikan tanpa keimanan.
Nah ini fitnatul hema menurut hemat saya sudah contoh, sudah terjadi. Ya. Nah yang ketiga, pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi adalah terbunuhnya nafsun zakiyah. Nafsun zakiyah itu artinya jiwa yang suci. Jadi sosok manusia yang punya jiwa yang suci terbunuh. Hadisnya bunyinya sebagai berikut, bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya sosok yang memiliki jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu terbunuh, maka murkalah kepada para pembunuh tersebut siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Masya Allah. Nah, dulu sebelum terjadinya perang Badr Al-Aqsa, saya menduga-duga siapa nih kira-kira sosok yang memiliki jiwa yang suci. Salah satu dugaan saya adalah Zakir Naik. Ya kan, Zakir Naik ini seorang pendakwah yang luar biasa kan. Kalau berdakwah puluhan ribu yang hadir, bahkan ratusan ribu, dan selalu saja ada tanya jawab. Dan biasanya di antara yang bertanya jawab itu adalah seorang non-muslim. Nanya sesuatu puas, langsung saat itu juga dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kan jelas jiwa yang suci ya Pak, Zakir Naik. Tapi setelah terjadinya perang Badr Al-Aqsa, tampaknya ada sosok lain yang lebih dicintai bukan saja oleh umat Islam, tapi bahkan oleh umat Barat yang bukan Muslim. Siapa dia? Abu Ubaidah. Wes. Apa paling cepat? Siapa? Ya, Abu Ubaidah ganteng banget ya kan, kelihatan kayak kain gitu wajahnya. Wajahnya kayak kain ya. Tapi dia disukai oleh banyak orang, masya Allah. Ya, wajahnya boleh tersembunyi, tapi kata-katanya nggak pernah tersembunyi. Ya. Nah jadi kita boleh menduga kuat kalau ternyata dalam waktu dekat ini Abu Ubaidah diasasine, gitu, dibunuh. Ya kan? Itu juga termasuk tanda Al-Mahdi sebentar lagi muncul. Karena hadisnya lanjutannya begitu. Jadi ketika jiwa yang suci terbunuh, murkalah kepada para pembunuh itu siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi, mereka mempersiapkan Al-Mahdi bagaikan dipersiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya di malam pertama, yang dipingit gitu Al-Mahdi. Ya. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelulusan dan keadilan, bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku akan menikmati di masa pemerintahan Al-Mahdi kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Ya, ini yang makanya saya sering mengatakan, kalau kita sudah tahu jadwal Al-Mahdi itu sudah dekat, ya kan, maka dia ini harus kita yakini sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Masa iya pemimpin yang certified udah mau muncul, kita masih sibuk dengan calon-calon pemimpin yang uncertified, kan aneh gitu, ya kan, usung sini, usung sana, padahal ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi daripada nanggung-nanggung, dengan kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk menyambut kedatangan the certified leader itu. Gitu. Baik, ya. Jadi siapa gerangan sosok nafsun zakiyah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau boleh menduga, ya siapa tahu dia lagi Abu Ubaidah, ya wallahu a'lam bishawab. Karena Abu Ubaidah itu sekarang sudah bukan sosok bagi umat Islam saja, tapi dia menjadi sosok yang dinanti-nantikan setiap pidato-pidatonya oleh bangsa Barat yang non-Muslim. Bahkan rakyat Israel saja sekarang lebih percaya dengan ucapan Abu Ubaidah daripada ucapan juru bicara militernya Israel. Gitu. Kenapa? Karena kalau Abu Ubaidah ngomong, ya dia melaporkan gitu ya, bahwa pasukan Islam telah begini, telah begitu gitu, itu langsung dengan bukti-buktinya. Sementara kalau juru bicara Israel ngomong gitu kan, itu buktinya semuanya bisa dibantah, ya kan? Jadi kelihatan kayak hoax semua gitu, ya. Nah yang keempat, sebelum munculnya Al-Mahdi akan ada peristiwa-peristiwa alami yang besar. Tadi di antara peristiwa alami sudah jelas-jelas disebutkan dalam hadis, yaitu az-zalazil, gempa-gempa ya, itu di bumi. Tapi ada lagi peristiwa-peristiwa di langit. Dan ini dikutip oleh Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman dari beberapa sahabat dan tabi'in. Dari Ali bin Abdullah bin Abbas, jadi anaknya Ibnu Abbas, dia berkata Al-Mahdi tidak akan keluar sampai munculnya tanda yang menyertai terbitnya matahari. Dari sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, anaknya Ali bin Abi Thalib, dia berkata, apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah isyarat kedatangan Al-Mahdi. Sedangkan dari Ka'ab, sahabat Ka'ab, akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang. Jadi bintang berekor dan ekornya sinarnya terang. Yaitu ciri Al-Mahdi akan muncul. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini tidak saya contohkan karena ini belum terjadi, ya. Tetapi kalau melihat apa-apa yang disebutkan dari akar-akar ini
dia akan pastinya menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik bagi masyarakat dunia. Ya, karena dia di langit berarti bisa terlihat oleh seluruh penduduk bumi ini, insya Allah. Ya. Nah, yang kelima, tanda sebelum munculnya Al-Mahdi adalah munculnya Thaifah Mansurah dengan kerja keras mereka. Ini termasuk saya contohkan. Dan saya mencontohkan Thaifah Mansurah itu ya dua kelompok. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kita bicara dulu tentang dalilnya. Dalil yang pertama dari Nabi, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." Senantiasa akan ada satu kelompok dari kalangan umatku yang tegak dan menang di atas al-haq, di atas kebenaran. Orang yang menelantarkan mereka tidak dapat memberi mereka bahaya sampai datang perintah Allah, amrullah, perintah Allah. Sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian itu. Nah, ada dua pendapat tentang perintah Allah sampai perintah Allah datang. Pendapat pertama, para ulama mengatakan amrullah itu adalah fenomena angin lembut mencabut ruh semua orang beriman menjelang sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Sedangkan pendapat kedua, ulama mengatakan amrullah, perintah Allah itu adalah keluarnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam. Nah, Syekh Mubayyad termasuk memegang pendapat yang kedua, bahwa amrullah itu adalah hadirnya Al-Mahdi. Nah, siapa Thaifah Mansurah itu? Boleh jadi banyak Thaifah Mansurah, tapi yang jelas-jelas kelihatan di depan mata kita lewat berita-berita yang kita dengar itu setidak-tidaknya dua kalau menurut saya. Yang pertama, Thaifah Mansurah itu adalah Mujahidin Afgan, dan yang kedua Mujahidin Gaza. Ini jelas-jelas Thaifah Mansurah. Kelihatan mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala, dan siapapun yang melantarkan mereka nggak bisa membahayakan mereka. Kalau Mujahidin Afgan itu rekodnya, rekam jejaknya sudah sangat jelas. Mereka berhasil mengalahkan kekuatan militer adidaya Blok Timur Uni Soviet yang menjajah selama 11 tahun di Afghanistan, tapi akhirnya terusir pada tahun 1990-an. Mereka bercokol dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Bahkan peristiwa pengusiran Soviet, kekuatan militer Soviet pada tahun 90-an itu menjadi sesuatu yang menjadi tonggak di dunia modern. Para mujahidin dari berbagai bangsa berdatangan. Itu pertama kali, Pak, internasionalisasi jihad. Ya, berkat jasa besarnya seorang mujahid dari Palestina namanya Abdullah Azam. Jadi Abdullah Azam ini seorang mujahid dari Palestina yang hijrah ke Afgan ketika Soviet menyerang Afgan, dan dia setelah ikut berjuang bersama para mujahidin Afgan, dia sampai pada fatwa ini jihad syar'i. Umat Islam sedunia harus membantu. Makanya dia kemudian keliling di negara-negara Arab, khutbah Jumat, dia kan mengajak para pemuda untuk berangkat ke Afgan, dan luar biasa sambutannya. Ya, pesawat demi pesawat isinya penuh dengan para pemuda dari negara-negara Arab, bahkan akhirnya menular juga sampai ke negara-negara Timur Tengah, ya, Asia Tenggara, ya, Malaysia, Indonesia, Filipina ikut berangkat. Karena apa? Karena mahasiswa Indonesia kan ada juga yang belajar di Arab Saudi. Ya, mereka mendengar langsung ceramah Syekh Abdullah Azam, dan itu menularkan kepada saudara-saudaranya di tanah air, dan akhirnya mendorong terjadinya jihad yang mengalami internasionalisasi, dan akhirnya Soviet terusir. Tapi manfaatnya bagi umat Islam adalah mulai awal mula jihad fisik itu terjadi di zaman modern, ya. Terus yang kedua, bahkan Mujahidin Afgan diuji lagi dengan apa? Dengan datangnya kekuatan militer negara adidaya Barat, blok Barat, yaitu Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat lebih lama lagi, Pak, dari tahun 2001 sampai tahun 2021, 20 tahun bercokol di Afghanistan. Tapi akhirnya keok juga, ya, terusir oleh Mujahidin Afghanistan. Masya Allah, ya. Dan sebenarnya sebelum Agustus 2021, ketika akhirnya Amerika resmi meninggalkan Afgan, itu bulan-bulan sebelumnya, Pak, itu sudah pesawat demi pesawat take off dari Kabul, ibu kota Afgan, membawa peti-peti jasad, ya, bangkai-bangkai tentara Amerika yang tewas yang melawan Mujahidin. Ya, sehingga Amerika tuh mau nggak mau akhirnya berkesimpulan, kita nggak bisa perpanjang di perang kita, jelas kita kalah. Gitu. Itu di satu sisi. Di lain sisi ada Mujahidin Gaza yang sekarang kita saksikan. Ya, mereka juga sama, mereka ditelantarkan oleh negara-negara Arab, oleh negara-negara Muslim, tapi Allah Ta'ala menolong mereka langsung. Karenanya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, boleh jadi selain dari Mujahidin Gaza, Mujahidin Afgan, ada lagi Thaifah Mansurah lain, tapi kita nggak tahu. Ya, boleh jadi ada di wilayah Yaman, boleh jadi ada di wilayah Suriah, boleh jadi ada di Sudan, boleh jadi ada di Somalia, bahkan boleh jadi mereka-mereka yang berjuang sekarang di Sulawesi itu termasuk juga Mujahidin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa menilai
sesuatu yang data-datanya nggak lengkap disampaikan kepada kita. Kita cuma dengarnya dari media massa umum yang seringkali berpihak pada musuh-musuh Allah Ta'ala. Nah ini poin yang kelima, ini saya contrek ya, saya menduga ini sudah terjadi. Nah yang keenam, pendahuluan sebelum Al-Mahdi muncul adalah munculnya gunung emas di balik sungai Yufrat. Nabi pernah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat. Sungai Yufrat ini sungai yang mengalir di daerah Irak ya, menyingkapkan gunung emas. Jadi suatu ketika sungai Yufrat itu airnya akan mengering sampai terlihatlah dasarnya itu ternyata berupa emas, gunung emas bahkan. Dan terbunuhlah ya, dan orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan emas tersebut. Terbunuhlah dari setiap 100 orang yang datang ke sana 99 orang. Ya, namun masing-masing orang dari mereka akan berkata pada dirinya sendiri, barangkali akulah yang akan menjadi orang yang selamat yang mendapatkan emas tersebut. Ya, jadi orang-orang akan berdatangan berbondong-bondong ke wilayah tersebut, memperebutkan sampai saling berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan emas dari gunung emas tersebut. Sementara hadis yang kedua berbunyi, hampir-hampir sungai Yufrat menyingkapkan harta perbendaharaan berupa emas. Siapa saja yang ikut memperebutkannya, maka dia tidak akan mendapatkan darinya sedikit pun. Artinya ini adalah hadis yang melarang umat Islam kalau nanti sungai Yufrat sudah mengering dan gunung emasnya nongol ya, umat Islam sebaiknya nggak ikut campur, biarkan orang-orang kafir saling berbunuhan di situ. Begitu. Nah ini belum terjadi ya. Tapi yang jelas kalau memang poin-poin 6 ini sudah lengkap, itu menurut Syekh Mubayyad adalah tanda munculnya Al-Mahdi tidak lama lagi. Nah jadi nubuah perang di akhir zaman bisa kita belah menjadi dua bagian. Ada bagian sebelum hadirnya Al-Mahdi dan ada bagian perang-perang sesudah hadirnya Al-Mahdi. Nah sebelum hadirnya Al-Mahdi berupa apa? Ya berupa global war on terror yang merajalelanya kezaliman. Dan ini sudah terjadi dan sedang berlangsung sampai sekarang. Terus yang kedua munculnya Taifah Mansurah ya, dan kerja keras mereka. Dalam hal ini sudah kita lihat ya, pada Tufanul Aqsa dan juga pada Mujahidin Afgan ya. Dan Afghanistan itu Masya Allah ya, sekarang ini sedemikian kokohnya mereka di dalam menegakkan syariat Islam, sampai-sampai ketika Arab Saudi punya gagasan untuk mengumpulkan negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam atau Organisasi Kerjasama Islam ya, maka undangan ketika sampai kepada pimpinan Afghanistan, jawabannya apa? Ya nggak usah tunjukkan pada kami tempat rapat organisasinya di mana, tunjukkan pada kami ya tempat ngumpul tentara di mana. Ya artinya nggak mau datang kalau masih rapat-rapat juga kan. Ini sekarang bukan saatnya rapat, ini saatnya ngerahin pasukan ya kan, untuk membela saudara kita di Palestina, di Gaza. Masya Allah ya. Nah kemudian yang ketiga, kita juga akan menantikan sebelum Al-Mahdi muncul, perang antara kaum kafir satu sama lain memperebutkan emas di sungai Yufrat. Nah kalau Al-Mahdi sudah muncul, setidak-tidaknya ada 5 perang besar yang akan terjadi. Yaitu pertama penaklukan Jazirah Arab, kedua penaklukan Persia, ketiga penaklukan Rum. Tapi sebelum itu ada aliansi Muslimin Rum. Nah ini yang menarik. Jadi awalnya aliansi Muslimin Rum melawan Israel ya, belakangan aliansi ini pecah kongsi, bahkan nanti jadi perang satu sama lain. Begitu. Jadi ini secara urutan seperti demikian. Nah yang terakhir sekali baru penaklukan Dajjal. Nah karenanya Syekh Mubayyad punya pandangan bahwa perang umat Islam lawan Yahudi yang sampai pohon berbicara kecuali pohon Gorkot itu akan terjadi 2 kali. Kali pertama ketika memusnahkan negara Israel yang dalam bentuk kerjasama dengan tentara Nasrani. Sudah lama itu tentara Nasrani gak dipanggil sama pohon, gak dipanggil sama batu. Yang dipanggil sama batu sama pohon cuma tentara Islam. Begitu. Tapi nanti ada tahap kedua, perang lagi lawan Yahudi ketika kaum muslimin murni tanpa bantuan siapapun melawan Dajjal dan 70.000 tentara Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Dan pada saat itu pasukan Islam akan dapat bantuan spesial dari langit, yaitu turunnya Nabiullah Isa alaihissalam untuk bertugas membunuh Dajjal. Nah, karena waktu saya cukupkan sampai sekian saja. Sebenarnya belum selesai di materinya, tapi insya Allah dalam waktu yang berikutnya nanti kita akan coba lanjutkan ya, dengan izin Allah Ta'ala. Setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita bahwa kita ini benar-benar harus memanfaatkan waktu dengan baik, Pak. Karena kita nggak punya banyak waktu lagi untuk persiapan sebelum terjadinya peristiwa perang-perang di akhir zaman ini yang boleh jadi akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Mohon dijelaskan kembali terkait dengan Thaifah Mansurah. Apakah ini hanya kerja kerasnya itu hanya untuk para, ya kalau mungkin di Gaza ataupun di Afghanistan itu kan sangat jelas mereka itu memiliki pasukan ataupun dari persiapan secara militernya. Tetapi bagi umat Islam yang jauh dari kancah peperangan, apakah yang harus dipersiapkan untuk kita juga ingin mendapatkan bagian dari Thaifah Mansurah tadi? Sekian dasar Bapak. Ya, pada dasarnya kita bisa melakukan hal yang sejalan dengan arahan Nabi SAW, di mana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man jahaza ghaziyan faqad baza." Barang siapa mempersiapkan keperluan-keperluan mujahid, maka pada dasarnya dia juga sudah berjihad di jalan Allah. Ya, jadi kita kaum muslimin yang tidak berada di kancah peperangan, yang bisa kita lakukan adalah mendukung para mujahidin itu dengan apapun dukungan yang bisa kita berikan, karena pada hakikatnya dukungan kita kepada mujahidin itu adalah bentuk jihad kita, ya, dinilai sebagai jihad di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi tadi, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan, bantuan, ya, dukungan kepada seorang yang sedang mau pergi berjihad fisabilillah, pada dasarnya dia juga sudah menjadi seorang ghazi. Seorang ghazi itu artinya seorang petarung, seorang pejuang juga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita nggak pernah boleh sampai merasa bosan untuk menyiarkan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Karena bentuk penyebarluasan informasi yang terjadi di Palestina itu sendiri adalah bagian dari membantu para mujahidin di sana. Makanya diantara yang disasar sama pihak tentara Israel, Zionis Israel, laknatullah alaihim, di dalam perang Tufanul Aqsa ini adalah para jurnalis. Kenapa para jurnalis dibunuh? Karena para jurnalis itu mereka yang menyebarluaskan kondisi sesungguhnya berupa video, berupa foto, ya kan? Yang itu bahkan nggak perlu pakai ngomong apa-apa, dengan video saja sudah cukup menjelaskan kepada orang-orang di dunia bahwasanya yang terjadi sekarang itu apa. Itu jelas, gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kita bisa tambahkan dengan penjelasan, dengan uraian, dengan narasi, ya kan? Itu akan menyebabkan dukungan kita lebih besar lagi di sisi Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah doa, ya, doa. Ya, dan jangan sekali-kali kita pernah mengatakan, ya masa cuma doa, ya. Doa itu bukan cuma. Nabi pernah mengatakan pertama, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, satu. Terus yang kedua, Nabi pernah mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi orang berdoa itu bukan perkara ece-ece gitu loh. Jadi bukan perkara yang tidak ada maknanya. Dalam sekali maknanya. Termasuk doa itu untuk saudara kita, ya, seperti yang sedang berjuang sekarang di Gaza, atau mereka-mereka yang kena efek perjuangan, yaitu para wanita, anak-anak, lansia, orang-orang sipil di sana. Itu pada dasarnya adalah bukti kecintaan kita kepada sesama saudara mukmin kita. Ya, karena apa? Karena doa kita untuk saudara muslim kita tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu ada malaikat yang selalu akan mendampingi kita mengatakan amin. Semoga Allah kabulkan apa yang kau doakan dan bagi engkau hal yang serupa. Masya Allah. Ya. Jadi begitu Bu. Ya. Pada dasarnya nggak ada yang sia-sia kalau kita niatkan bahwa diri kita ini ikut terlibat mendukung, memfasilitasi para mujahidin di dalam medan jihadnya, sekalipun kita nggak berada di kancah medan jihad itu. Ya, kalau di zaman Nabi itu istilahnya istri-istri para sahabat yang akan berangkat jihad itu mereka ikut mempersiapkan kudanya, mempersiapkan alat perangnya, ya kan? Dan seterusnya. Ya, nah kita sekarang ini bisa membantu dengan sosmed, ya, sosial media ini bisa kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi pertanyaan kedua, silakan. Bapak, ada yang ingin menanyakan? Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Dengan demikian kita cukupkan kaji kita hari ini. Mudah-mudahan sebatas yang kita bahas tadi menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita bersama. Dan sekali
lagi saya ingatkan, jika apa yang kita bicarakan dan jika apa yang diprediksikan oleh Syekh Ahmad Yasin adalah benar, 2027 Israel akan musnah dari peta dunia, berarti dalam waktu beberapa tahun ke depan ini kita akan menyaksikan banyak sekali peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sudah dinubuatkan Nabi, termasuk hadirnya Al-Mahdi, Amirul Mukminin. Ini Masya Allah, kalau kita nggak siap, ya kita bisa ketinggalan kereta. Ya, karenanya mari kita masing-masing saling mengingatkan satu sama lain, pasangan hidup satu sama lain saling mengingatkan, orang tua mengingatkan anak-anaknya, untuk mari kita tinggalkan lagwi, ya, sendagurau, main-main yang nggak karuan, yang nggak ada manfaatnya, dan kita berserius untuk mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk dipilih Allah menjadi bahagian dari Jaisyul Mahdi, pasukannya Al-Mahdi insyaallah ta'ala. Demikian, mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.